Simulasi mengajar kelas 5, tema 5, subtema 1. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, subhanallah, Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak. Sebelumnya, Ibu mau bertanya nih, semuanya sudah masuk belum ya? Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada Ibu, Gana sakit. Oh iya, Gana sakit anak-anak. Tadi pagi Mama Gana telepon Ibu. Gana tidak bisa masuk sekolah hari ini dikarenakan Gana sedang sakit. Anak-anak, semuanya mari kita doakan Gana supaya Gana lekas sembuh dan Gana bisa kembali lagi ke sekolah ya. Amin. Apakah kalian sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Kalau kalian sudah siap, coba kalian lihat ke bawah, tengok kanan kiri kalian, masih ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, coba kalian buang sampahnya kepada tempatnya ya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, yuk sekarang kalian berdiri semuanya, kita nyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kalian belajar lagi dan membacakan buku cerita, yuk coba tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wow, tepuk jari 3 gagak, tepuk jari 4 pat, tepuk jari 5 man, bertepuk semua, duduk yang rapi, mari kita membaca. Nah anak-anak, Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk membaca buku cerita kalian masing-masing ya. Baik anak-anak, setelah kalian membaca, jadi hari ini kita akan mencari penggolongan hewan berdasarkan jenis dan makanannya. Tujuan kita belajar penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya agar kita tahu anak-anak kira-kira buaya makanannya apa ya? Kira-kira cicak makanannya apa ya? Nah, nanti setelah kita belajar penggolongan hewan tersebut, jadi kita tahu jenis dan makanan hewan itu apa anak-anak. Baik anak-anak, coba kalian amati kedua gambar tersebut. Kalian amati ya. Lalu kalian jelaskan kira-kira kedua gambar tersebut itu perbedaannya apa saja ya. Yang pertama ada apa? Ada lingkungan bagian yang hidup, dan yang kedua ada lingkungan bagian yang tak hidup. Kira-kira yang bagian hidup disebut apa? Biotik. Iya betul. Yang tak hidup disebut abiotik. Iya betul sekali. Nah baik anak-anak, untuk bagian biotik yang lingkungan bagiannya hidup ada apa saja ya? Ada hewan, ada tumbuhan, dan ada makhluk lainnya. Untuk lingkungan bagian tak hidup yang disebut abiotik ada apa saja? Ada cahaya matahari, ada udara, ada tanah, dan ada air juga ya anak-anak. Nah, baik anak-anak, coba Ibu ingin bertanya, kira-kira ekosistem itu apa ya? Meme katanya mau menjawab. Ibu, ekosistem itu interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungannya. Nah, jawaban Meme sangat bagus sekali. Tepuk hebat buat Meme. Tepuk hebat. Hebat-hebat. Hebat-hebat. Meme hebat. Anak-anak, coba kalian baca teks yang Ibu berikan ya tentang ekosistem. Baik anak-anak, kemudian kalian kemukakan pendapat kalian dan kalian tuliskan kira-kira apa saja yang kalian temui pada paragraf tersebut ya. Nah, kemudian Ibu mau menjelaskan tentang pokok pikiran itu apa ya? Jadi, anak-anak, pokok pikiran itu adalah ide utama dari sebuah paragraf. Gagasan pokok di dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Anak-anak, setelah Ibu menjelaskan pokok pikiran itu seperti apa, coba kalian sekarang diskusikan tentang pokok pikiran yang ada di dalam teks paragraf tersebut ya. Nah, jadi tadi Ibu kan sudah menjelaskan mengenai apa itu biotik dan juga abiotik. Sekarang Ibu meminta siapa aja deh yang berani buat acungkan tangannya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, sekarang siapa yang berani menjelaskan tentang apa itu abiotik? Saya Bu. Saya mau. Ya, Safitri boleh. Nah, abiotik itu adalah makhluk yang tidak hidup, Bu. Betul. Nah, sekarang apa itu biotik?
Siapa yang mau jawab? Saya bu, Rizky. saya. Makhluk biotik adalah makhluk hidup bu. Betul sekali, kalian sangat cerdas. Terima kasih atas jawabannya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya ya. Makanannya. Yang pertama adalah hewan karnivora. Hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Apa anak-anak hewan karnivora? Pemakan daging. Betul. Kemudian ada hewan herbivora. Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Hewan herbivora adalah Pemakan tumbuhan. betul. Dan hewan omnivora adalah hewan pemakan segala, mulai dari tumbuhan dan juga daging. Apa? Hewan omnivora adalah hewan pemakan Pemakan tumbuhan tumbuhan dan juga dan juga daging. daging. Nah, contoh dari hewan herbivora adalah kambing. Kambing, Terus apa lagi hewan pemakan rumput itu apa lagi selain kambing? Pemakan Kuda. tumbuhan. Kuda, betul Ilan. Terus apa lagi? kucing, Kucing pemakan daging. Nah, jadi hewan pemakan rumput apa lagi? Selain tadi kuda, kambing, rusa, rusa. Akila pintar sekali. Kemudian ada hewan pemakan daging. Hewan pemakan daging ada apa aja? Ayo. kucing, Kucing, betul sekali. harimau, Harimau, singa, singa, buaya, buaya, betul sekali. Kalian pinter banget ya. Nah, yang terakhir ada hewan omnivora. Hewan omnivora ini kan adalah hewan pemakan tumbuhan dan juga pemakan daging. Nah, contoh dari hewan omnivora ini adalah ayam, tikus, dan juga simpanse. Ibu sudah menjelaskan tentang jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Sekarang Ibu meminta kalian untuk membuat kelompok yang terdiri dari 10 orang ya. Nah, nanti setiap perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk menempel gambar-gambar dari hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Anak-anak, ayo perwakilan kelompoknya maju ke depan. Ayo anak-anak maju ke depan. Nah, di sini ada Akila dan juga Ilan yang akan mewakilkan teman-teman yang lain untuk menempel hewan-hewan herbivora, omnivora, dan karnivora. Jadi di sini Ibu punya kertas yang bergambarkan contoh hewan-hewan yang akan ditempel di lembar kerja. Ayo tempel aku. Nah, sekarang Akila dan Ilan boleh memilih yang pertama mana yang merupakan hewan herbivora. Ayo, mana hewan herbivora? Herbivora. Ayo, tempel. Sini, Akila sebelah sini. Wah, pintar. Kemudian, mana yang merupakan hewan karnivora? Ah, jatuh. Tempel. Bisa nggak? Sini Ibu bantu. Dan yang terakhir ada hewan omnivora. Yo, boleh kalian tempel. Wah, kalian keren. Nah, jadi dari materi yang Ibu sudah paparkan tadi, ada yang mau bertanya atau tidak? Aku, Oke, Ilan mau bertanya apa? ular makanannya apa? Ular itu memakan tikus, kelinci, dan hewan lain sebagainya. Ular merupakan hewan Orang karena memakan. daging. Betul. Terima kasih Ilan sudah bertanya. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Tidak. Anak-anak, mari sekarang kita menyaksikan video tentang hewan herbivora, omnivora, dan karnivora ya. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran yang berjudul Mengenal penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Teman-teman, udah pada tahu nggak penggolongan hewan berdasarkan makanannya? Kalau belum, yuk kita belajar bersama-sama.
Nah, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada hewan herbivora, yang kedua ada hewan karnivora, dan yang ketiga ada hewan omnivora. Yang pertama itu ada hewan herbivora. Apa sih hewan herbivora itu? Hewan herbivora adalah hewan yang penggolongannya berdasarkan jenis makanannya berupa tumbuh-tumbuhan. Contohnya yaitu pemakan rumput, pemakan buah-buahan, dan pemakan biji-bijian. Adapun contoh dari hewan herbivora yaitu ada jerapah, ada kambing, ada gajah, ada domba, ada kuda, sapi, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada hewan karnivora. Hewan karnivora adalah hewan yang penggolongannya berdasarkan jenis makanannya yaitu berupa daging. Adapun contoh dari hewan karnivora yaitu ada singa, ada buaya, ada ular, ada ikan hiu, ada elang, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada hewan omnivora. Hewan omnivora merupakan hewan yang penggolongannya berdasarkan jenis makanannya yaitu berupa tumbuh-tumbuhan dan daging atau bisa disebut hewan pemakan segalanya. Adapun contoh hewan omnivora ada tikus, ada ayam, ada monyet, ada bebek, beruang, dan masih banyak lainnya. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan kita pada kali ini yaitu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan dengan contohnya yaitu kambing, sapi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging dengan contohnya yaitu ular, singa, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada hewan omnivora, yaitu hewan pemakan segalanya dengan contoh yaitu ada ayam, bebek, dan lain-lain. Nah, sekian dulu ya pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah mau menonton dan sampai jumpa teman-teman. Nah, jadi setelah tadi kita mempelajari tentang jenis hewan berdasarkan makanannya, sekarang Ibu minta setiap kelompok untuk berdiskusi mengenai hewan-hewan apa saja yang termasuk hewan herbivora dan hewan mana saja yang termasuk hewan karnivora. Ibu minta kalian kerjakan di lembar kerja yang sudah Ibu berikan ya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai apa saja ya? Pokok pikiran, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, pokok pikiran itu apa sih? Pokok pikiran adalah sebuah informasi dalam suatu paragraf, Bu. Betul. Kemudian biasanya pokok pikiran terdapat di bagian mana saja? Ada di bagian depan, di bagian tengah, dan akhir Betul. paragraf. Kemudian kita belajar mengenai apa tadi? Yang tentang hewan-hewan. Hewan berdasarkan jenis Betul. makanannya, Bu. Contohnya apa saja? Ada hewan herbivora, omnivora, dan juga karnivora, Betul. Bu. Kalian semua sangat cerdas hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih. Dan hari ini mari kita menutup pembelajaran ya. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Selesai. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi Hati-hati ya, wabarakatuh.